Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah hukum berjamaah bagi orang yang mendengar azan. Menurut mayoritas ulama, hukumnya itu sunnah atau fardu kifayah. Sedangkan menurut ulama-ulama dari mazhab Zahiri, hukumnya itu fardu ain bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Nah, perbedaan pendapat ini karena ada pemahaman yang berbeda terhadap pengertian beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah ini. Pasalnya secara lahiriah, sabda Rasulullah yang berbunyi, Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi khamsin wa isrina darajatan bisaba'in wa isrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih baik 25 atau 27 derajat daripada salat sendirian. Nah, ini mengandung arti bahwa sholat-sholat yang dilakukan dengan berjamaah itu termasuk jenis sholat yang disunahkan. Jadi, seolah-olah sholat berjamaah adalah penyempurna bagi sholat yang diwajibkan. Nah, dengan begitu, seakan-akan Nabi bersabda, sholat berjamaah itu lebih sempurna daripada sholat sendirian. Penyempurnaan adalah pelengkap atas sesuatu yang sebenarnya sudah dianggap cukup. Sementara itu, hadis masyhur tentang seorang tunanetra yang meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak hadir dari sholat berjamaah karena tidak ada seorang pun yang menuntunnya. Lalu setelah memberikan kemurahan kepadanya, beliau bertanya, apakah kamu mendengar suara azan? Kemudian orang buta tersebut menjawab, ya. Kemudian Nabi pun bersabda, aku jadi tidak menemukan alasan untuk memberimu kemurahan. Nah, hadis ini merupakan nas bahwa sholat berjamaah itu wajib jika tanpa ada uzur. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadis ini diperkuat oleh hadis Abu Hurairah yang telah disepakati kesohihannya, yaitu sabda Nabi, walladzi nafsi biyadihi laqad ahamamtu an amura bihatabin fayuhtaba thumma amura bis-shalah ila akhiril hadis, yang artinya kurang lebih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh aku ingin sekali menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul aku pun menyuruh sholat dan diserukanlah azan untuk sholat itu. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam bagi jamaah. Kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sekiranya salah seorang mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang banyak dagingnya, atau daging 2 tulang rusuk yang bagus, niscaya ia akan mendatangi sholat isya secara berjamaah. Nah, dan juga diperkuat oleh hadis dari Ibnu Mas'ud yang isinya, inna Rasulullahi allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-shalah fil masjid alladzi yu'adzanu fih. Sesungguhnya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk, dan termasuk sunnah-sunnah petunjuk itu adalah sholat di masjid yang dikumandangkan seruan azan. Kemudian dalam riwayat lain terdapat juga tambahan, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dolaltum. Kalau sampai kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Nah, masing-masing dari kedua kelompok ulama tersebut menggunakan pendekatan pengkompromian atau al-jam'u dengan menakwili hadis yang digunakan oleh pihak lain dan menafsirkannya sesuai dengan hadis yang mereka jadikan sebagai dasar. Ulama-ulama dari mazhab Zahiri berpendapat bahwa keutamaan sholat berjamaah tersebut tidak menutup kemungkinan masuk dalam kewajiban-kewajiban sholat itu sendiri. Maksudnya adalah sholat jamaah bagi orang yang wajib melakukannya lebih utama daripada sholat sendirian bagi orang yang wajib melakukannya, karena ada uzur atau halangan untuk mendapatkan derajat-derajat yang disebutkan di atas. Nah, berdasarkan hal ini, tidak ada pertentangan antara kedua hadis tadi, dan dalam hal ini mereka berpedoman pada sabda Nabi, sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'imi. Sholat seseorang yang dilakukan dengan posisi duduk itu
mendapatkan pahala setengah dari sholat seseorang yang dilakukan dengan posisi berdiri. Adapun kelompok ulama yang lain bisa saja mengklaim bahwa hadis tentang seorang tunanetra tadi bermakna seruan azan untuk sholat Jumat. Sebab seruan azan untuk sholat Jumat itulah yang wajib dipenuhi, berdasarkan kesepakatan para ulama. Tetapi pendapat ini, wallahu alam, jauh dari kebenaran. Kenapa? Sebab nas hadisnya menyatakan bahwa Abu Hurairah mengatakan, seorang tunanetra menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seseorang yang menuntunku ke masjid." Ia meminta beliau berkenan memberikan keringanan untuk sholat di rumah saja, dan beliau memenuhi permintaannya itu. Tetapi ketika ia hendak berlalu, beliau memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu mendengar seruan azan sholat?" Kemudian ia menjawab, "Ya." Maka beliau, Nabi pun bersabda, "Kalau begitu penuhi seruan azan tersebut." Maka secara lahiriah, hadis ini jauh untuk dipahami bahwa yang dimaksud adalah seruan azan untuk sholat Jumat. Padahal mendatangi sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang berada di dalam kota walaupun ia tidak mendengar seruan azan. Dan sepengetahuan daripada penulis, yaitu Ibnu Rushd, semua ulama setuju atas hal itu. Nah, kemudian hadis di atas juga bertentangan dengan hadis Utbah bin Malik yang disebutkan dalam Al-Muwatta, yang isinya disebutkan bahwa Utbah bin Malik adalah seorang tunanetra yang menjadi imam bagi jamaah. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalanan gelap dan banjir karena hujan. Sementara aku adalah seorang tunanetra. Tolong engkau sholat di rumahku, wahai Rasulullah, di suatu tempat yang sudah aku jadikan sebagai tempat sholat." Ternyata beliau berkenan mendatangi orang itu, dan beliau pun bertanya, "Tempat mana yang kamu inginkan agar aku sholat di sana?" Setelah ditunjukkan pada suatu tempat di rumah itu, maka beliau pun sholat di situ. Wallahu a'lam bishawab.